Itu Kokoh Aprianta Bangun selaku juru bicara masa aksi menegaskan, selain menggelar aksi unjuk rasa ada sejumlah bukti tambahan yang diserahkan ke KPK terkait dugaan korupsi di Kabupaten Langkat. Ketika kita setelah aksi, pihak KPK menanggapi aksi kita dan dia mengarahkan untuk memasukkan laporan kita ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada berkas-berkas yang dimaksud? Ya, berkas ini dia bukti bahwasanya berkas yang kita masukkan di KPK. Ada berapa bundel bang berkasnya? Ada sekitar 1 set berkas yang kita masukkan di KPK. Kokoh Aprianta Bangun menegaskan keranda mayat yang mereka bawa adalah simbol makin menggurit. Kita buat laporan resmi, betul tidak kawan-kawan? Sudah, ketika kita membuat laporan resmi, kita menyurati ke Jalan Tinggi Sumatera Utara, meminta memperjelas sudah sejauh mana laporan kita, tapi mereka terlalu belit-belit. Betul tidak kawan-kawan? Kita melemparkan surat kedua juga kawan-kawan. Kita, warga negara Indonesia yang baik, tertib administrasi, betul tidak kawan-kawan? Tapi di sini kami tidak akan pernah lelah, untuk memperjuangkan hal-hal yang memang harus diperjuangkan, betul tidak kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ya, baik kawan-kawan yang menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo di Nusantara? Teman-teman, bulan Februari ini tepat 1 tahun Bang Ondim menjabat PLT Bupati Langkat. Kita sama-sama tahu perjalanan di 1 tahunnya Bang Ondim memimpin Langkat tentulah ada warna-warni dari pendapat masyarakat, khususnya yang bermukim di Langkat. Nah, tentu kita akan mencoba membahas nantinya bersama tamu saya, apa sih pandangan pendapat beliau tentang 1 tahunnya Bang Ondim memimpin Langkat. Tema kita hari ini kita beri judul 1 tahun Bang Ondim. Telah bersama saya koordinator Gempala. Nanti apa itu Gempala? Kita akan tanya langsung sama yang bersangkutan. Apa kabar Bang Koko? Ya, alhamdulillah sehat Bang. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena di kesibukan Bang Koko dengan aktivitasnya masih sempat meluangkan waktu duduk bareng dengan Papi Tepo. Nah, mungkin teman-teman di luar pengen kenal nama lengkap Abang, aktivitas Abang, atau Gempala itu apa sih Bang? Silakan. Ya, terima kasih ya Bang. Perkenalkan, nama saya Kokoh Aprianta Bangun, SH. Keseharian saya saat ini berprofesi sebagai advokat. Pengacara ya Bang ya? Iya Bang. Oke. Kalau tadi Abang bertanya Gempala, Iya. saya adalah koordinator Gempala. Itu Gerakan Mahasiswa Pemuda Langkat. Oh, Gerakan Mahasiswa Iya, Pemuda Langkat. Ya. Oke. Gempala ini lahir dia tahun 2020, kita baru kan? Iya. Itu pada saat itu kita mengkritiki kebijakan Bapak Terbit Rencana Pernagen. Berarti berdirinya Gempala pada saat itu adalah bagian dari kontrol Sosial. terhadap kontrol sosial terhadap Bupati sebelumnya ya, Iya, Bapak benar.
terbit rencana pernaik. Iya. Oke. Jadi gini dia Bang Kuku. Bulan ini Ya Bang. tepatnya adalah 1 tahun kepemimpinan Bang Ondim atau bupatinya PLT Bupati Langkat. Nah, kan itu dia. Nah, saya pengen bilang sama Bang dulu. Abang warga Kabupaten Langkat? Ya, Oke. saya warga Kabupaten Langkat. Itu dia. Artinya gini Bang, jangan sampai nanti yang saya tanya bukan terhadap warga Kabupaten Langkat. Benar. Nah, pertanyaan pertama saya, Oke. sudah puas dengan 1 tahun kepemimpinan PLT Bupati Langkat, Bang Ondim? Kalau Abang tanya saya sudah puas atau belum, Ya, kalau kita tanya manusia tidak ada rasa puas, Bang. Tapi kalau dilihat dari kepemimpinan Bang Ondim 1 tahun ini, ya pasti saya bilang saya belum puas. belum ya. Belum. Oke, ini menarik nih. Artinya saya juga kepengen ketika Abang mengatakan belum puas, harus ada dasar dong. Benar. Silahkan. Karena begini Bang, jabatan seorang bupati itu kan 5 tahun. Ya. Ini Bang Ondim dia sebagai PLT baru 1 tahun. Iya. Kalaupun kita bertanya kepada Bang Ondim, khususnya sebagai PLT, Ya. kenapa selama 1 tahun ini begitu perubahan di Kabupaten Langkat itu belum ada yang saya lihat selama Bang Ondim menjabat sebagai PLT 1 tahun. Oke. Di Kabupaten Langkat. Pembandingnya tentunya dengan bupati yang sekarang berurusan ya, Ya. dengan KPK. Oke. Maksud saya begini ya Bang Gu. Nah, ketika Bang mengatakan belum banyak perubahan, belum puas, saya pengen Abang ngasih satu contoh dulu. Satu contoh saja sebelum kita melanjutkan yang lain. Dalam hal apanya gitu? Dalam hal infrastruktur. Infrastruktur, oke. Kan clear berarti ya. Jadi Ya. teman-teman gini, saya pengen memastikan koordinator Gempala ini ketika dia mengatakan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan 1 tahunnya Bang Ondim masih belum puas, harusnya kan punya alasan. Nah, dengan alasan tadi koordinator Gempala mengatakan tentang pembangunan infrastruktur, artinya kan dia sudah punya alasan. Nah, jadi begini Bang Koko, tadi Abang mengatakan di sektor pembangunan, emang yang Abang lihat sampai hari ini, di mana kelemahan itu? Sampai Abang bisa mengatakan ketidakpuasan. Kan pasti Abang punya pandangan nih, di sini loh kelemahannya, di sini loh. Ah, itu dia. Kalau saya lihat dari kelemahan, namanya seorang pemimpin, dia mempunyai kebijakan Ya, dan dia memiliki struktur ya. yang mengatur, kan begitu Bang. Ketika saya bilang itu masih banyak jalan-jalan di Kabupaten Langkat ini infrastrukturnya, masyarakat mengeluhkan itu dari media sosial. Ada juga masyarakat yang bercerita dengan saya, bahwasanya infrastruktur di kampungnya itu masih jalannya berlobang-lobang, seperti kemarin di Kecamatan Wampu. Ya. Nah itu status jalan itu adalah anggaran daerah Kabupaten Langkat, status jalannya. Oke. Bukan maksud untuk mengaminin ya, tapi memang begini Bang Koko. Dari sejak tahun 2022, kalau mungkin Abang memperhatikan postingan-postingan masyarakat Langkat khususnya, itu lebih banyak mengeluhkan soal jalan. Makanya tadi saya bilang teman-teman bukan maksud mengaminkan, tapi itu memang saya rasakan ya. Begitu melihat di media sosial itu memang banyak gitu loh. Nah, bicara jalan ini Bang, kan gitu. Berarti kan Abang setuju salah satu faktor lemahnya dalam kepemimpinan 1 tahun Bang Ondim ini adalah persoalan jalan, ya kan begitu. Nah, jadi Abang melihatnya sebenarnya di jalan ini apa problemnya? Kenapa maaf ini Bang ya, masih banyak jalan di beberapa wilayah yang
parah rusaknya. Bicara problem nih Bang. Ya, Kalau menurut saya sih, kalau kita lihat dari infrastruktur, problemnya itu kan tidak mungkin ada di masyarakat nih. betul, SDM yang rendah. betul. Berarti problemnya itu adalah ke siapa pemimpinnya Mm-mm. yang menentukan kebijakan, menyusun anggaran, dan di situ adalah pemimpin. Ya, Jadi ketika suatu daerah maju, berarti pemimpinnya bagus. Tapi kalau udah satu daerah tidak maju, ya itu tanda kutip kan begitu. oke. Nah, yang saya maksud adalah kira-kira kenapa sampai di 2023 ini kita masih melihat di beberapa wilayah jalanan pada rusak dan berlubang. Apakah mungkin karena anggarannya yang tidak ada atau bagaimana? Atau bagaimana nih? Saya rasa tidak, kalau masalah anggaran tidak mungkin lah. Karena setiap paripurna, setiap kebijakan itu pasti ada pembelanjaan daerah, Bang. Oke. Kan begitu. Mm-mm. Itu semua kendalanya di pemimpin. Karena untuk kemajuan kan seperti saya bilang tadi, untuk kemajuan suatu daerah itu adalah tergantung pemimpinnya. Kendalanya sekarang ini adalah di pemimpin. Dia memikirkan rakyatnya, dia memikirkan kemajuan daerahnya atau tidak ini. Kalau dia memikirkan suatu ekonomi daerahnya untuk maju, otomatis infrastruktur dulu yang diutamakan. Seperti apa? Program Jokowi percepatan ekonomi, berarti dia mengutamakan adalah infrastruktur. Makanya dia makanya dia membangun Indonesia ini melalui infrastruktur dulu. Untuk apa? Untuk mempercepat perekonomian negara. Jadi ketika jalan rusak, otomatis logistik yang datang seharusnya 1 jam sampai, ini bisa memakan waktu 2 jam. Nah, dari waktu itu dia memakan waktu, otomatis dia sudah ada rugi di waktu, berarti percepatan ekonominya itu kan terhambat dalam hal itu. Nah, kalau infrastruktur itu tidak bagus, bagaimana ada percepatan ekonomi untuk kenaikan ekonomi suatu daerah? Oke. Ini di season pembangunan infrastruktur, saya ingin ngasih pertanyaan terakhir nih sama Abang. Jadi menurut Abang, apakah Bang Ondim kurang serius dalam membenahi Kabupaten Langkat? Atau bagaimana? Ya, gimana kita bilang ya Bang? Kalau kurang serius nanti, kalau saya bilang dia tidak serius, saya terlalu memvonis. Ya. Karena dia baru setahun menjabat kan begitu. Ya. Tapi yang namanya dia memang untuk memperkuat kemajuan suatu daerah itu, saya rasa 1 tahun itu waktu yang lama. Paling tidak begini, ketika memang dia tidak bisa realisasikan, tapi sudah ada program untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pada saat dia rapat paripurna ataupun penyusunan anggaran pembelanjaan daerahnya. Oke. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi Bang Koko mengatakan sebenarnya terlalu sensitif, terlalu tendensius kalau dia mengatakan Bang Ondim tidak serius menangani Langkat ya. Hanya saja mungkin usia Bang Ondim yang masih 1 tahun memimpin masih butuh waktu. Katakanlah mungkin di tahun ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Koko, tadi kita sudah bicara tentang pembangunan. Sekarang kita bicara tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di setahun Bang Ondim memimpin, apakah geliat ekonomi kesejahteraan sosial masyarakatnya ada perubahan atau masih stuck seperti sebelumnya? Kalau melihat dari status ekonomi sih Bang, ini menurut saya Ya. masih seperti yang dulu. Karena yang seperti saya bilang tadi, pertumbuhan ekonomi akan makin berkembang jika infrastruktur itu memadai. Jadi bagaimana caranya kita mau membuat perekonomian suatu daerah itu bagus, tapi kita terkendala di infrastruktur. Jadi Bang Koko mau bilang
untuk ekonomi atau kesejahteraan masyarakatnya juga masih belum ada perubahan, Belum, masih sama. masih sama. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan tentang ekonomi kesejahteraan masyarakatnya? Ya, yang ingin saya sampaikan sedikit, paling tidak begini, seperti contoh Bapak kita Presiden, Ya. memajukan UMKM untuk meningkatkan perekonomian sektor UMKM, untuk meningkatkan perekonomian dari desa, untuk kemajuan suatu negara. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Tapi kemarin waktu ulang tahun Langkat kan memang kayaknya itu stand-stand diisi oleh banyak UMKM kalau saya lihat. Ya, kemarin waktu ulang tahun Langkat yang keberapa itu? Yang 273. 273, temanya memajukan UMKM, Iya. Kabupaten Langkat, banyak stand-stand. Ya, mungkin dengan dalam hal itu, Pak PLT Iya. ingin menunjukkan bahwasanya kita harus memajukan sektor UMKM. Iya. Mungkin dengan itu menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan UMKM setiap desa. Berarti Bang Kuku setuju kalau Pak PLT ini memang sudah meniatkan dirinya untuk mengembangkan usaha-usaha kecil menengah di masyarakat. Ya, kalau untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Langkat ya kita dukung, Bang. Gitu ya. Tapi kalau tidak, ya kita siap untuk mengkritiki. Oke. Nah, ini yang paling krusial kalau kita bicara tentang sebuah kepemimpinan. Ada namanya bagian terpenting dalam sebuah kepemimpinan adalah kebijakan hukum. Nah, ini kan apa pengaruh hukum ini? Ya. Apa yang bisa Bang lihat dari setahun Bang Ondim tentang kebijakan hukum, peraturan, dan sejenisnya di Kabupaten Langkat saat ini? Ya, kalau dalam sudut pandang saya tentang peraturan, kebijakan hukum selama setahun Bang Ondim ini tidak ada perubahan atau kebijakan hukum yang dibuat, Bang. Jadi, Abang menganggap keseriusan Bang Ondim dalam penegakan hukum masih kurang? Ya. Alasannya? Ya seharusnya begini. Ya seperti kita lihat ya ketika saya berprofesi sebagai advokat, Ya. gitu. Ketika saya menangani perkara, dampingi klien, dan perkara-perkara itu banyak masalah pencurian perkebunan. Di Kabupaten Langkat ini luas lahan perkebunan kan sangat luas, Bang. Betul. Ya kan begitu. Nah, jadi ketika saya melihat itu tindak pidana pencurian perkebunan itu masih tinggi gitu. Nomor 2 setelah narkotika di Kabupaten Langkat ini. Wow. Gitu loh. Karena satu contoh, saya juga ada menangani perkara masalah perkebunan, Ya. ya kan? Dengan dia mencuri hasil perkebunan dengan kerugian perkebunan 30.000. 30.000? Iya, dia penjara kan begitu. Seharusnya ada, karena kerjasama antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk mengatasi tingkat pencurian perkebunan itu. Apa penyebab dari hal itu begitu? Ya, pada umumnya karena kemiskinan, Bang. Iya. Berarti kenapa? Berarti seperti yang Abang bilang tadi, kalau kita berbicara tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat, berarti ekonomi kita ini sangat buruk dong. Masih belum baik berarti. Masih belum baik berarti. Kalau kita tingkat pencurian itu masih banyak di tingkat perkebunan. Seharusnya ada kerjasama. Seharusnya Bupati, saran saya, seharusnya Bupati memanggil pihak perusahaan untuk mengatasi antisipasi hal-hal yang bisa mengurangi tindak pidana pencurian tersebut. Gitu. Mungkin contohnya dengan memberdayakan masyarakat setempat. Ya, memberdayakan masyarakat setempat, ataupun ya CSR tiap perusahaan itu per tahun keuntungan
perusahaan untuk dibagikan kepada masyarakat. Begitu. Nah, tadi ini Abang kan sempat mengatakan kalau di Langkat saat ini masih dipegang oleh persoalan penyalahgunaan narkoba. Memang separah itukah di Langkat tentang penyalahgunaan peredaran narkoba ini? Ya sangat tinggi lah, Pak. Perkara penggunaan narkoba. Jadi ketika memang seorang pemimpin di Kabupaten Langkat ini peduli dengan rakyatnya, Ya. dia harus bisa sampai memikirkan ke hal itu, mengurangi pecandu narkoba. Bagaimana caranya dia bisa berpikir bahwasanya mengurangi tindak pencurian, penyalahgunaan narkoba, begitu. Nah, kalau menurut Bang Kuku sendiri lah, kita kan punya polisi, punya BNN. Kenapa harus tetap melibatkan pihak pemerintah dalam pemberantasan narkoba? Kenapa tidak diserahkan kepada pihak-pihak yang sudah artinya sudah dimandatkan untuk menanggulangi ini? Ya, karena pemerintah daerah ini adalah bapak kita begitu. Ya bisa saja ketika dia melihat sudah memang banyaknya peredaran narkoba, pecandu narkoba, itu bisa dia buat aturan kan? Atau buat perdanya, bisa saja. Begitu. Dan dia bisa kerjasama oleh pihak polisi, kepolisian, pihak BNN. Bagaimana caranya untuk mengurangi peredaran narkoba di Kabupaten Langkat? Oke. Nah, inilah session nih yang menarik. Di poin ini saya pengen kita sedikit melihat di sektor pendidikan atau anak. Nah, Bang Koko melihat dalam situasi ini khususnya 1 tahun kepemimpinan Bang Ondim, bentuk kepedulian beliau atas anak ataupun pendidikan apakah sudah bagus atau masih belum ada perubahan? Kalau berbicara pendidikan sih Bang, ya ini harus jawab nih. Ya harus dong, masa nggak harus jawab? Ya, kalau berbicara tentang pendidikan Bang, untuk Kabupaten Langkat, ya bisa dibilang bagus. Ya. Kan karena anak-anak Langkat ini cerdas-cerdas, kan begitu. Mahasiswa-mahasiswa Kabupaten Langkat, aktivis-aktivis mahasiswa ini semua dekat dengan Bang Ondim. Berarti kan itu situ menunjukkan bahwasanya dia seorang mahasiswa dekat dengan Bang Ondim. Berarti mereka merasakan bahwasanya Pak PLT ini adalah orang yang peduli dengan Punya perhatian lebih khusus dengan dunia pendidikan itu. Kacamata saya melihat seperti itu Bang ya. Cuman ya kalau menurut orang lain ya saya tidak bisa komen kan. Kalau menurut saya itu dengan kedekatan mahasiswa berarti kan dia peduli dengan atas pendidikan itu gitu. Berarti Bang Koko mau mengatakan bahwasanya dalam hal anak dan pendidikan Bang Ondim sangat prioritas. Ya, karena dia dekat dengan masyarakat, dengan pemuda, mahasiswa. Gitu. Jadi teman-teman, apapun yang disampaikan oleh koordinator Gempala tentang 1 tahun kepemimpinan Bang Ondim adalah dari sudut pandang kacamata beliau. Dan teman-teman di luar juga punya hak memberi penilaian tersendiri di 1 tahun kepemimpinan Bang Ondim. Bangku, ini penghujung ini. Ini kan sebentar lagi kita masuk 2024. Ini yang seru nih ya? Ya, intinya di sini memang. Jadi di awal 2024 kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Dan di penghujungnya pesta demokrasi daerah, pemilihan kepala daerah. Dan Langkat
akan ikut dalam pesta demokrasi di akhir 2024? Pertanyaan saya, Abang sebagai koordinator Gempala akan memberi lampu warna apa? Merahkah? Hijaukah? Kuningkah? Ketika Bang Ondim mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Langkat. Silakan. Gempala nih, kalau kita memberikan lampu kuning, Bang, Berarti hati-hati. hati-hati. Iya. Wow. Gini teman-teman. Seorang koordinator sebuah organisasi mahasiswa memberikan warning lampu kuning. Tentunya bukan sebatas omong kosong belakang. Kenapa? Karena selayaknya beliau harus punya alasan-alasan kenapa memberi lampu kuning, memberi sinyal kuning kepada kita sebagai masyarakat. Silakan Bang Kuku. Kenapa Abang berani memberikan lampu kuning jika seorang Bang Ondim akan mencalonkan kembali sebagai Bupati Langkat? Kita berikan lampu kuning begini, Bang. Itu menandakan nyata bahwasanya dalam rambu lalu lintas hati-hati. Ya. Pada saat penghujung tahun ini, Ya, kita akan mengawali 2024 untuk pesta demokrasi. Ya. Kenapa saya bilang memberikan lampu kuning? Agar Bang Ondim ini selalu harus waspada. Karena untuk menjadi seorang bupati kan bukan hal yang mudah, Bang. Sekalipun itu dia seorang PLT. Ya. Otomatis pasti ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan gitu loh. Ada hal-hal yang memang harus diwaspadai. Agar apa? Agar keinginan kita untuk merebut kekuasaan itu kan tercapai. Gitu. Maaf Bang Kuku. Jadi lampu kuning yang Abang sampaikan ini ingin Abang berikan kepada masyarakat sama kami, atau lampu kuning ini Abang mau berikan kepada Bang Ondim? Ini yang mana ini? Coba. Lampu kuning ini kan gitu. Ya. Ya otomatis saya mengatakan ini untuk Bang Ondim lah, Bang. Gimana sih? Bukan untuk kami. Artinya hati-hati Ya. kalau memilih Bang Ondim. Misalnya kan begitu. Bisa juga seperti ya macam Abang bilang tadi, untuk Bang Ondim, untuk kita semua. Agar kenapa? Agar kedepannya kita memilih seorang pemimpin itu harus berhati-hati. Tentu. Untuk kemajuan Kabupaten Langkat nih. Tentu. Jangan yang seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum seperti bupati sebelumnya tersangkut kasus korupsi. Macam saat ini kan gitu. Terus digantikan oleh Bang Ondim sebagai PLT. Ya. Saya bilang memberikan lampu kuning itu hati-hati. Hati-hati untuk Bang Ondim, hati-hati untuk kita. Supaya apa? Jadi lampu kuning ini dua-dua nih ya. Baik Ya. masyarakat, baik Bang Ondim. Bang Ondim gitu loh. Agar kenapa? Agar kedepannya kita mempunyai pemimpin di Kabupaten Langkat yang pro terhadap rakyat, yang peduli terhadap rakyat, yang peduli dengan infrastruktur, yang peduli dengan pendidikan, dengan penegakan hukum. Gitu, Bang. Oke. Teman-teman bisa menilai sendiri kalau lampu kuning itu ternyata diberikan Bang Kuku baik untuk Bang Ondim dan baik untuk kita sebagai masyarakat, agar ya setidaknya ke depan memilih pemimpin yang benar-benar bisa bekerja dan amanah. Nah, Bang, penutup, saya minta sama Abang mungkin mau memberikan 1-2 masukan, saran di kepemimpinan 1 tahun Bang Ondim ini. Kira-kira apa pesan kesan Abang, tentunya yang bersifat membangun ya kepada Bang Ondim, agar di tahun 2023 ini beliau harus lebih maksimal lagi dalam bekerja, dalam membangun Langkat. Silakan Bang. Baik, Bang ya.
masukan saya untuk Pak PLT khususnya agar lebih perhatian terhadap masyarakat Kabupaten Langkat, peduli kepada masyarakat Kabupaten Langkat, mengembangkan infrastruktur lebih baik agar perekonomian Kabupaten Langkat lebih maju dan meningkatkan sektor UMKM di Langkat. Itu saja. Mungkin itu saja masukan untuk Bang Ondim, dan satu lagi tetap ya untuk Bang Ondim sebagai PLT Kabupaten Langkat, tetaplah tetaplah menjadi diri sendiri. Oke. Menjadi diri sendiri ya. Iya, dan jangan seperti bupati yang lalu terjerat kasus korupsi. Itu saja sih, Ini Bang. menarik ini pesan dari ketua koordinator Gempala. Jangan sampai Bang Ondim terjerat dengan persoalan yang sama seperti bupati sebelumnya, yaitu korupsi. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Koko. Sama-sama. Sehat terus ya. Amin. Sukses selalu. Siap.